ada 5 perkara gaib yang manusia tidak tahu. Fi khamsin minal ghaibi la ya'lamuhunna illallah. Ada 5 perkara gaib. Manusia tidak mengetahui 5 hal itu kecuali Allah yang Maha mengetahui. Yang pertama tentang waktu datangnya hari kiamat. Innallah indahu ilmus sa'ah. Pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu yang Maha mengetahui, itu Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perkara yang manusia juga tidak tahu lagi, wa yunazzilul ghaitha. Allah yang menurunkan hujan. Kapan hujan itu akan turun, manusia tidak mengetahui kecuali setelah Allah berikan tanda-tanda akan turun hujan. Salah satunya berupa mendung. Namun bisa jadi mendung tak berarti hujan. Sudah mendung peteng begitu tiba-tiba nggak jadi hujan. Tidak ada mendung, tidak ada tanda-tanda, matahari bersinar dengan begitu teriknya, tiba-tiba hujan. Udan ketek. Itu latar belakangnya kok disebut udan ketek piye to itu sana. Ya toh? Wa yunazzilul ghaitha. Jadi kita manusia tidak tahu kapan akan turun hujan. Yang Maha mengetahui itu Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Itu yang ketiga. Hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Meski di era modern ini ada alat medis yang bisa melakukan USG, mencoba melihat apa yang ada di dalam rahim, tetapi itu tidak bisa 100%. Diprediksi laki-laki, ternyata qadarullah lahirnya perempuan. Begitu pula sebaliknya. Juga tidak tahu nanti yang lahir ini apa rambutnya nanti akan lurus atau ikal atau keriting atau bagaimana, kulitnya apa, kan tidak tahu. Tapi yang mengetahui secara pasti, secara persis itu hanya Allah. Apa yang ada di dalam rahim. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan dia usahakan besok, apa yang akan dia dapatkan besok. Jangankan esok hari, 5 menit ke depan apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa diri kita, kita tidak tahu. Yang Maha mengetahui itu Allah. Apa yang akan terjadi pada fulan atau fulanah 5 menit ke depan, 1 jam ke depan, 1 hari berikutnya, 1 pekan, 1 bulan, atau 1 tahun berikutnya, atau apa yang akan menimpa fulan puluhan tahun berikutnya, itu yang Maha mengetahui Allah. Kita manusia tidak tahu sedikit pun apa yang akan menimpa kita. Apa ada yang tahu Bapak Ibu 5 menit ke depan masih hidup? Tidak ada yang tahu kita. Makanya tidak usah kemaki, tidak usah kemayu sebagai manusia itu. Tidak, sing lanang ojo kemaki, sing wedok ojo kemayu. Kita tidak ngerti 5 menit lagi, 10 menit lagi apakah masih hidup, tidak tahu kita. Apa yang kita sombongkan dari kehidupan dunia ini? Sedangkan untuk 1 menit ke depan saja kita tidak ngerti apakah masih hidup atau mati.
Pangkat mau kita sombongkan, nek wis mati arep ngopo? Pangkatnya apa berguna? Harta mau kita sombongkan, kalau 5 menit lagi dipanggil oleh Allah, apa mau dibawa mati hartanya? Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Cukup kita berusaha untuk mencari bekal kematian. Karena mati itu pasti kok, tidak ada yang bisa menghindar. Mau sembunyi di mana? Di benteng yang sangat kokoh pun juga akan didatangi oleh yang namanya kematian. Coba Bapak Ibu mau lari, mau sembunyi dari kematian, ning ngendi ndelike? Bahkan konon ada orang yang kaya raya di dunia ini membuat benteng anti kiamat, kan itu kan habis sekian triliun. Dikiranya nanti kalau guncangan kiamat, benteng yang dia bangun itu tidak ikut hancur. Mau sembunyi di mana kita dari kematian? Saat kita aktivitas, kematian juga bisa, sangat bisa menjumpai kita. Saat kita tidur di rumah, kematian juga sangat bisa menjumpai kita. Saat kita mudik ke kampung halaman, kemarin Idul Fitri, sangat bisa. Saat kita kembali ke perantauan, sangat bisa kematian menjumpai kita. Mau kemana? Fa'ainal mafar, kemana kita sembunyi? Kemana kita berlari? Tidak ada yang bisa, tidak ada tempat yang aman untuk lari dari kematian. Maka siapkan bekal kematian itu. Ini hal keempat yang manusia tidak tahu, tapi banyak yang merasa paling tahu. Hal yang kelima, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Misal lahirnya di Solo, matinya tidak harus di Solo, tidak harus di kampung halaman, tidak harus di tanah kelahiran. Kalau malaikat maut sudah diperintah oleh Allah, yang terjadi, yang namanya malaikat itu hanya tahu taat kepada Allah, hanya mengenal taat kepada Allah, tidak kenal maksiat kepada Allah. Itu malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada para malaikat. Dan malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya.